Nomor 6. Pasti menang. Akhirnya saya sampai ke lembar terakhir dari materi singkat saya hari ini. Materi ini sebetulnya ingin saya sampaikan di Rakernas Partai Buruh beberapa waktu lalu. Tetapi meskipun saya mendapatkan kesempatan untuk menyampaikannya, tetapi saya jatuh sakit dan mungkin Tuhan belum mengizinkan saya untuk menyampaikan materi ini. Akhirnya di sore ini saya akan menyampaikan tentang hal yang menurut saya penting. Kawan-kawan, kita hidup di tengah masyarakat yang sinis, masyarakat yang a priori, masyarakat yang memiliki ketidakpercayaan yang besar terhadap partai politik. Suka tidak suka kita hidup di tengah situasi yang seperti itu. Lalu bagaimana caranya agar hati, pikiran, dan empati rakyat mulai mendekat ke kita? Saya menawarkan bahwa partai ini harus juga dipandu oleh prinsip moral. Jadi dia harus dipandu oleh moralitas yang membimbing tindak tanduknya. Kader-kader partai harus memegang moral kader partai yang akan saya sampaikan berikut ini. Saya mengistilahkannya 5 harus dan 5 jangan. 5 harus, yang pertama adalah harus setia pada rakyat, partai, dan perjuangan. Jadi kesetiaan kita yang pertama itu pada rakyat. Tentu saja kalau yang punya pasangan ke istri ya, ke istri atau apalah. Tetapi kesetiaan kita yang paling utama itu pada penderitaan rakyat. Kita bergabung, berhimpun, dan aktif di Partai Buruh karena welas asih, empati, dan rasa cinta dan sayang kita kepada penderitaan rakyat. Maka prinsip kita yang pertama adalah harus bersetia pada rakyat. Yang kedua partai, dan berikutnya perjuangan. Kita, sebagaimana Bung Said Iqbal berkali-kali ngomong, jangan sekali-kali terbesit sedikit pun pikiran untuk berkhianat pada penderitaan rakyat. Karena sekali saja partai mengkhianati penderitaan rakyat, maka hanya ada 2 kemungkinan. Partai itu selesai nasibnya tidak didukung rakyat, atau partai itu akan keluar dari tujuan perjuangan awalnya. Kita tidak menghendaki itu. Maka prinsip pertama ini harus ditanamkan erat-erat di dalam pikiran kita. Yang kedua, harus membantu rakyat yang kesusahan. Ini moralitas kita yang kedua. Dimulai dari lingkungan kita yang terkecil. Tidak harus besar dahulu baru kita berbuat, tidak harus megah dahulu baru kita bertindak, tapi dimulai dari hal-hal kecil. Misalnya tetangga kita ada yang sakit dan kebetulan kita punya kendaraan yang layak, kita antarkan dia ke rumah sakit. Semisal tetangga kita anaknya ada yang putus sekolah dan kita memiliki kelimpahan rezeki, kita bisa membantunya. Jadi ringan tanganlah kepada rakyat, lembut hatilah kepada kalangan rakyat jelata. Jadi prinsip moralitas kita yang kedua harus membantu rakyat. Yang ketiga, harus senang belajar dan gandrung pada ilmu pengetahuan. Acara ini adalah bagian dari upaya menumbuhkan sifat dan sikap gandrung terhadap ilmu pengetahuan. Tidak ada dalam sejarah politik dan sejarah kehidupan ini pencapaian besar itu tanpa dilandasi oleh ilmu pengetahuan. Tidak ada. Kita sekarang menyaksikan bagaimana industri teknologi tumbuh ya. Katakanlah Facebook, katakanlah Twitter, katakanlah Zoom yang kita pakai sekarang, itu berdiri di bawah pengetahuan terhadap teknologi. Bahkan kalau mau ditarik ke belakang, pengetahuan terhadap algoritma, cabang dari matematika yang ditemukan Al-Khawarizmi, salah satu ilmuwan di era Abbasiyah ya. Jadi ilmu pengetahuan itu penting. Di partai pun, selama partai ini berdiri, kita kan juga diberikan banyak pengetahuan. Mulai dari bagaimana sebuah partai bisa menjadi peserta pemilu. Itu diajarkan oleh Katinsus ya, terutama syarat-syaratnya. Maka
harus yang keempat itu adalah harus senang belajar dan gandrung terhadap ilmu pengetahuan. Kalau tidak salah nanti bisa dikoreksi. Saya ingat kutipan dari Imam Syafi'i itu bagus sekali. Dia yang tidak kuat menahan berita belajar, maka dia harus siap menahan beritanya kebodohan. Dan saya yakin di agama lain pun ada kredo atau kepercayaan seperti itu. Jadi belajar dan menggandrung ilmu pengetahuan itu adalah moralitas partai yang harus dipegang untuk poin keempat. Yang kelima, harus bersikap mengasihi kepada sesama kader partai. Jadi kita tadi ini disatukan oleh semangat kelas pekerja, identitas kita kelas pekerja. Saya kadang-kadang kalau ketemu sekjen, Bung Sekjen ini bukan curhat ya, menceritakan soal masih adanya di antara pengurus partai yang berantem, berkelahi, cekcok untuk hal-hal yang tidak perlu. Nah, moralitas kita yang kelima itu saling mengasihi sesama kader partai. Tidak boleh menyudutkan secara jelek ya, tidak boleh menyakiti kader partai, bahkan kalau bisa membantu, menyayangi, peduli, seluruh sifat-sifat budi pekerti yang mulia itu seharusnya dikeluarkan dalam hubungan antara satu kader partai dengan kader partai yang lain. Partai Buruh.